Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari ini kami mau berdoa buat pertobatan dan perdamaian seluruh negara di dunia ini. Ya Allah, kami mau menyerahkan semua pertobatan dan perdamaian negara-negara di dunia ini ya. Terutama adanya masih perang di mana-mana ya Tuhan. Adanya perebutan kekuasaan antar negara. Khususnya yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang melembutkan hati para pemimpin mereka. Engkau yang menyertai selalu mereka ya Tuhan, agar hati mereka dilembutkan, agar hati mereka diberi kerendahan hati ya Tuhan, untuk bisa menghargai satu sama lain dan bisa mementingkan kepentingan negara di atas segalanya ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau mohon untuk pertobatan di seluruh dunia. Biarlah Engkau menyertai semua kami ya Tuhan, agar bisa selalu mengutamakan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya dunia ini berjalan dan bisa seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajari hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita sampai pada hari yang ke-9, novena mempersiapkan diri untuk menyambut Roh Kudus, pesta Pentakosta, saat Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan juga kepada segenap umat beriman. Mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran Roh Kudus, kita menyelenggarakan novena dan kita sampai di hari yang ke-9. Mempersiapkannya, saya mengundang kita sekalian untuk kembali mendengarkan bacaan yang sudah dikumandangkan dalam perayaan Ekaristi di hari yang ke-9 dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar.
Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, para saudari-saudara sekalian yang sama dikasihi Tuhan, menyambut hadirnya Roh Kudus, kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya secara pantas dan layak. Dan kita perlu menyadarkan diri bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dikaruniai Roh Kudus, Roh yang menyertai setiap kita. Ketika Petrus diajak berjalan oleh Yesus sesudah mereka makan di tepi Danau Tiberias, Petrus diajak jalan oleh Yesus, dan Yohanes rupanya ada di belakang mereka, murid yang dikasihi. Ketika mereka sedang berjalan berbincang berdua, lalu Petrus bertanya, "Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini?" Sesudah diberi peran dan tugas oleh Yesus, diawali dengan pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Termasuk lebih daripada Yohanes, termasuk lebih daripada murid yang dikasihinya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada dia ini? Saat itulah Petrus menoleh melihat ke belakang. Apa yang terjadi dengan dia ini? Lalu dia ini dapat tugas apa? Kalau saya yang dapat tugas untuk menggembalakan domba-dombamu, dia ini bagaimana? Rasa tidak enak dari seorang Petrus. Dia sadar bahwa dia ini tidak pantas. Ada orang lain yang mungkin lebih daripada dia, menurut dia. Ada orang lain yang mungkin lebih pantas. Tetapi Yesus kemudian menjawab apa? "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Jawaban yang sangat keras untuk seorang Petrus. Jawaban ini sungguh di luar dugaan. Itu bukan urusanmu. Maka teks ini menjadi bahan permenungan yang harus diresapkan dalam hati ketika kita menanti datangnya Roh Kudus. Roh Kudus dianugerahkan sesuai kehendaknya. Ketika melihat pengalaman hidup, lalu mencoba seperti pengalaman Petrus, apa yang terjadi? Kadang-kadang kemanusiaan kita rasanya ingin menoleh ke samping, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kadang-kadang muncul perbandingan. Dia ini lebih, dia ini hebat, dia ini, dan seterusnya. Lalu saya sendiri rasanya tidak pantas seperti Petrus. Rasanya rasa percaya diri itu tidak ada. Seolah-olah ketika anugerah diberikan, kita kemudian membandingkan bahwa anugerah yang diterima oleh orang lain jauh lebih baik daripada anugerah yang diberikan kepada saya. Itu bukan urusanmu, adalah jawaban tegas dari Yesus. Dia juga menegaskannya untuk setiap orang yang dianugerahi peran khusus. Tidak ada yang sama. Peran khusus yang diberikan kepada setiap orang sesuai anugerah Roh Kudus. Peran itu spesifik, khusus, tiada bandingnya,
dan tidak bisa dibandingkan dengan anugerah yang diberikan kepada orang lain. Rasa tidak percaya diri muncul ketika seperti Petrus mengalami. Dia melihat ke belakang, dia melihat kepada Yohanes, sama dengan ketika dia ada di danau, ketika berjalan di atas air. Dia merasa aman ketika berjalan bersama Yesus menuju perahu. Tetapi ketika dia mulai sadar ada sesuatu di sekitar dia mulai tenggelam. Anugerah yang Tuhan beri itu adalah anugerah spesifik, anugerah khusus yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan anugerah yang diberikan kepada orang lain. Tidak juga untuk diperbandingkan satu sama lain. Saya mungkin dalam hal menulis, mungkin orang lain di panggung bagus, lalu kita kemudian berpikir mereka yang di panggung lebih hebat daripada saya yang tenang-tenang menulis. Itu bukan urusanmu. Setiap pribadi diberi anugerah khusus untuk pewartaan secara khusus. Anugerah ilahi, karunia Roh Kudus bukan untuk diperbanding-bandingkan. Anugerah ini juga kadang menimbulkan salah tafsir. Salah tafsir seperti yang disampaikan lewat tulisan Yohanes ini. Ketika Tuhan berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Lalu yang tersebar di antara mereka adalah bahwa murid itu tidak akan mati. Ada pergeseran di sana, ada salah tafsir di sana. Anugerah yang diterima oleh orang lain, anugerah yang saya terima kadang-kadang juga menyertakan salah tafsir. Tapi yang perlu kita ingat adalah itu bukan urusanmu. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan, yang harus dilakukan adalah tetapi engkau ikutlah aku. Tidak perlu melihat ke samping, ke kiri, ke belakang, tetapi yang perlu adalah melihat Yesus yang ada di depan, ikuti kehendaknya, dan dengan mengikuti kehendaknya, kita berjalan aman seperti Petrus yang tidak menjadi tenggelam, justru karena dia menengok ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan kemudian dia tenggelam. Ini sangat spesifik, sehingga setiap orang Kristiani adalah orang yang dipanggil secara khusus mengikuti Yesus, bukan membanding-bandingkannya dengan orang lain. Ini adalah anugerah ilahi yang disediakan untuk kita. Di hari yang ke-9, saya mengajak menyadari anugerah Roh Kudus sudah kita terima. Dan anugerah ini bukan untuk dibanding-bandingkan satu sama lain, karena memang anugerah ini dipercayakan Tuhan kepada setiap orang secara spesifik. Yang perlu dikerjakan adalah percaya pada diri sendiri bahwa saya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sangat spesifik ini, dengan cara yang khusus ini, dengan kehadiran yang istimewa ini, untuk memuliakan Dia. Dengan cara demikian, Roh Kudus akan semerbak beraneka ragam di tengah dunia ini, dan inilah yang kemudian dihantar selama persiapan menerima Roh Kudus. Dengan semerbaknya aneka rupa, Dia tetap ada pada satu bonggol yang sama, ut omnes unum sin, karena bersumber pada Dia yang memanggil, ikutlah aku, dan semua kemudian hanya bertumpu pada satu titik yang sama, yakni Kristus sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus.
Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Novena Roh Kudus hari ke-9. Allah yang Maha Kuasa, kebangkitan Putra-Mu telah menumbuhkan hidup baru dalam diri kami. Semoga karena bantuan Roh-Mu, kami mewujudkan rahmat kebangkitan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.